Pagi Ibu. Pagi Sus. Ibu perkenalkan, saya Perawat Gabriela. Ibu namanya siapa? Cinta Sus. Oh baik, ya Ibu di sini. Saya kesini tujuannya itu untuk memberikan edukasi ya Ibu ya. Edukasi yang saya berikan ini terkait dengan makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil yang mengalami mual dan muntah. Jadi edukasi saya ini waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik Ibu. Ya, Ibu sebelum kita mulai edukasi, saya mau bertanya, usia kehamilan Ibu sudah berapa minggu? Sudah 6 minggu Sus. Sudah 6 minggu ya. Selama Ibu hamil, ada keluhan seperti mual muntah begitu Ibu? Iya Sus, ada. Ada ya. Sampai tidak nafsu makan nggak Ibu? Iya, sampai saya tidak nafsu makan beberapa hari ini karena mual dan muntah itu. Ya, jadi kalau misalnya Ibu mengalami mual dan muntah di trimester pertama, itu merupakan hal yang normal ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya seperti Ibu yang sudah tidak nafsu makan, nah itu berarti sudah mulai ada tanda-tanda bahaya, karena itu kan janin Ibu kan itu memerlukan nutrisi. Jadi kalau misalnya Ibu tidak nafsu makan, maka ini juga berbahaya bagi Ibu dan juga janin Ibu. Nah, jadi saya kesini ingin memberikan edukasi Ibu ya terkait makanan. Nah, baik Ibu. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi terkait makanan-makanan untuk ibu hamil. Nah, makanan-makanan ini itu mempunyai tujuan untuk meredakan mual dan muntah ya Ibu ya. Nah, di sini ada salah satu tips juga untuk konsumsi air ya Ibu ya. Jadi kalau bisa Ibu tuh meminum air sesering mungkin, tetapi di saat Ibu mau makan diusahakan itu sebelum makan itu 30 menit sebelum makan sudah konsumsi air. Nah, di saat makan itu jangan konsumsi air Ibu, nanti setelah makan, setelah 30 menit dari Ibu makan baru Ibu bisa konsumsi air. Jadi supaya tidak merangsang untuk mual dan muntah ya Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada makanan tinggi karbohidrat dan protein. Makanan ini biasanya itu terdapat pada roti, biskuit, kemudian ada kacang-kacangan dan juga susu. Kemudian ada juga jahe. Ibu tahu jahe kan? Tahu Sus. Nah, jahe itu Ibu bisa seduh dengan air panas atau Ibu bisa bikin wedang. Nah, itu biasanya kalau untuk ibu hamil bisa dikonsumsi itu seruas jari Ibu. Jadi itu nanti Ibu bisa seduh dengan air panas terus dikonsumsi. Nah, itu juga bisa meredakan mual dan muntah. Nah Ibu, selain makanan yang dianjurkan, ada juga beberapa makanan yang tidak dianjurkan. Nah karena itu bisa menyebabkan mual dan muntah ataupun memicu mual dan muntah. Nah makanan-makanan yang tidak dianjurkan itu biasanya makanan-makanan yang berminyak Ibu, seperti gorengan begitu, ataupun kue-kue. Kan biasanya itu menggunakan mentega ya Ibu sama margarin, jadi itu kalau bisa dihindari Ibu. Kemudian ada juga makanan-makanan yang menimbulkan gas. Nah, biasanya itu pada ketimun, brokoli, kol itu tidak bisa dimakan Ibu ya. Jadi itu bisa merangsang rasa mual Ibu sama muntah. Kemudian Ibu, seperti yang tadi saya bilang, untuk konsumsi air kan harus sebelum makan kan. Nah, untuk makanan sendiri tidak boleh yang berkuah Ibu, lebih baik makanan kering karena itu juga bisa merangsang rasa mual dan muntah. Kemudian ada juga bumbu-bumbu yang berbau tajam. Kan biasanya ibu hamil juga kadang-kadang kalau bau-bau yang terlalu tajam juga bisa menyebabkan mual dan muntah ya. Jadi kalau untuk bumbu-bumbu dapur begitu yang berbau tajam, kalau bisa jangan dimasukkan ke dalam makanan ibu, misalnya kayak bawang merah, bawang putih, kemudian merica dan cabai. Ada juga bumbu-bumbu lainnya yang menurut ibu baunya sangat tajam, itu jangan dicampurkan ya, karena itu bisa menimbulkan rasa mual dan muntah seperti itu Ibu. Nah Ibu, ini edukasi saya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari Ibu, misalnya ada ingin bertanya terkait dengan makanan yang tadi saya sebutkan? Sudah tidak ada Sus. Oh, sudah tidak ada ya. Kalau begitu apakah saya bisa mengevaluasi ulang terkait dengan edukasi saya, apakah Ibu sudah mengerti atau tidak? Bisa ya? Bisa Sus. Oke Ibu ya, jadi di sini saya ingin bertanya, Ibu bisa berikan contoh Ibu terkait dengan makanan yang dianjurkan tadi itu seperti apa? Yang tadi karbohidrat terus makanan seperti roti, kacang-kacangan dan biskuit. Yang tidak bisa dimakan seperti yang berminyak. Ya baik Ibu ya, berarti Ibu sudah mengerti ya terkait dengan edukasi yang saya berikan. Nah Ibu, ini kan tadi edukasi saya sangat banyak, jadi saya akan memberikan Ibu sedikit bahan bacaan di rumah.
agar nanti ini kalau misalnya ibu lupa, ibu bisa membacanya kembali di rumah ya ibu ya. Iya, sus. Jadi ini ya bahan bacaannya ibu ya. Baik ibu ya, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya ibu ya. Selamat siang. Siap.